Terdapat kendaraan parkir di sebelah kiri jalan. Pengendara sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 50 km per jam di wilayah perkotaan. Terdapat kendaraan parkir dengan kondisi pengemudi mobil masih di dalam yang ditandai dengan hidupnya lampu belakang mobil. Pengendara motor harus mengurangi kecepatan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan dengan mobil yang sedang parkir di sebelah kiri pengendara. Terdapat anak kecil yang akan mengambil bola di depan kendaraan Anda. Pengendara sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 30 km per jam di wilayah pemukiman. Terdapat anak-anak yang sedang bermain bola di bahu jalan tersebut. Pengendara motor harus melakukan pengereman untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan anak-anak yang sedang bermain bola. Terdapat kendaraan yang akan putar balik di depan Anda. Pengendara sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 50 km per jam di jalan dalam kota. Di depan pengendara terdapat mobil yang akan berbalik arah. Pengendara motor harus melakukan pengereman untuk mencegah terjadinya tabrak belakang dengan mobil yang akan berbalik arah tersebut. Anda akan berbelok ke kiri. Pengendara sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 50 km per jam di jalan dalam kota. Sementara pengendara akan berbelok ke kiri pada simpang 3 yang akan dilalui. Pengendara motor harus mengurangi kecepatan untuk mencegah terjadinya kecelakaan, terutama dengan pejalan kaki yang akan menyeberang jalan. Anda mendekati kendaraan yang sedang mundur. Pengendara sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 30 km per jam di jalan dalam kota. Di depan pengendara terdapat mobil yang akan mundur. Pengendara motor harus mengurangi kecepatan untuk mencegah terjadinya tabrak belakang dengan mobil yang akan mundur di depan pengendara. Terdapat polisi tidur di hadapan Anda. Pengendara sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 50 km per jam di kawasan pertokoan. Di depan pengendara terdapat polisi tidur. Pengendara motor harus mengurangi kecepatan untuk mencegah terjadinya tabrak belakang dengan mobil yang akan mundur di depan pengendara. Terdapat kendaraan parkir di sebelah kiri jalan. Pengendara sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 30 km per jam di wilayah perkotaan. Terdapat kendaraan pikap parkir dengan kondisi pengemudi mobil masih di dalam yang ditandai dengan hidupnya lampu belakang mobil. Pengendara motor harus mengurangi kecepatan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan dengan mobil yang sedang parkir di sebelah kiri pengendara. Terdapat genangan air di depan kendaraan Anda. Pengendara sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 20 km per jam di jalan dalam kota. Di depan pengendara terdapat genangan air yang cukup luas yang dapat mengganggu perjalanan pengendara. Pengendara motor harus mengurangi kecepatan untuk mencegah timbulnya percikan air yang akan mengganggu kenyamanan pengguna jalan lainnya. Terdapat kemacetan lalu lintas di depan kendaraan Anda. Pengendara sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 50 km per jam di jalan dalam kota. Terdapat kemacetan lalu lintas di jalan yang akan dilewati oleh pengendara. Pengendara motor harus melakukan pengereman dan berhenti sampai kondisi memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan kembali. Anda memasuki gang. Pengendara sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 20 km per jam pada kawasan pemukiman. Tidak ada kendaraan lain yang melintas di depan pengendara. Maka dari itu pengendara dapat melanjutkan perjalanan dengan kecepatan stabil namun tetap harus memperhatikan kondisi lalu lintas di sekitar pengendara. Terdapat rambu larangan di depan kendaraan Anda. Pengendara sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 25 km per jam di jalan dalam kota. Pengendara tersebut melintas dari jalan pemukiman menuju jalan arteri dalam kota. Di depan pengendara terdapat rambu dilarang berhenti. Sehingga pengendara harus mengurangi kecepatan agar dapat memasuki jalan arteri dalam kota dengan aman. Anda berkendara di lajur 2 dan dalam jarak aman dengan kendaraan lain. Pengendara sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 40 km per jam di jalan dalam kota. Kondisi lalu lintas di depan pengendara terpantau lancar dengan jarak aman antar sesama pengendara.
Maka dari itu pengendara dapat melanjutkan perjalanan dengan kecepatan stabil namun tetap harus memperhatikan kondisi lalu lintas di sekitar pengendara. Terdapat jalan berlubang di depan kendaraan Anda. Pengendara sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 20 km per jam di jalan dalam kota. Di depan pengendara terdapat lubang dengan genangan air yang cukup luas yang dapat mengganggu perjalanan pengendara. Pengendara motor harus mengurangi kecepatan untuk mencegah timbulnya percikan air yang akan mengganggu kenyamanan pengguna jalan lain dan mengurangi kenyamanan pengendara itu sendiri. Terdapat pesepeda yang akan menyeberang jalan. Pengendara sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 30 km per jam di jalan dalam kota. Pengendara akan berbelok ke kiri pada simpang 4 yang akan dilalui. Kondisi di depan pengendara menunjukkan lampu apil sedang menyala merah dan terdapat pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan. Pengendara motor harus melakukan pengereman untuk mencegah terjadinya kecelakaan, terutama dengan pejalan kaki yang akan menyeberang jalan. Terdapat kabut tebal di hadapan Anda. Pengendara sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 25 km per jam di jalan dalam kota. Di depan pengendara terdapat kabut yang cukup tebal yang dapat mengganggu penglihatan pengendara terhadap arus lalu lintas di depan. Maka dari itu pengendara motor harus mengurangi kecepatan untuk mencegah tabrakan dengan kendaraan lain yang sedang melaju di kawasan berkabut tersebut. Terdapat palang kereta api di depan kendaraan Anda. Pengendara sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 30 km per jam di jalan dalam kota. Di depan pengendara terdapat kereta api yang akan melintas yang ditandai dengan telah ditutupnya palang pintu kereta api. Pengendara motor harus melakukan pengereman dan berhenti sampai seluruh gerbong kereta selesai melintas dan diperbolehkan melanjutkan perjalanan saat kondisi sudah dianggap aman untuk melintasi rel kereta api. Terdapat pasar tumpah di sebelah kiri jalan. Pengendara sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 20 km per jam di jalan dalam kota. Di depan pengendara terdapat masyarakat yang sedang beraktivitas di pasar tumpah pada sisi kanan dan kiri bahu jalan. Pengendara motor harus mengurangi kecepatan dan berkendara dengan hati-hati untuk mengantisipasi terserempetnya masyarakat yang sedang beraktivitas dengan pengendara yang sedang melintas. Terdapat rambu peringatan. Pengendara sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 20 km per jam. Di depan pengendara terdapat rambu yang memperingatkan pengendara agar berhati-hati akan adanya potensi bahaya di persimpangan 4 jalan. Rambu ini menginformasikan bila suatu persimpangan arus di jalan utama, mayor, bersimpangan dengan jalan kecil, minor, maka kendaraan yang berada di jalan utama mendapat hak terlebih dahulu. Maka pengendara harus mengurangi kecepatan untuk mengantisipasi terjadi. Anda akan berbelok ke kiri. Pengendara sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 30 km per jam. Pengendara akan berbelok ke kiri pada simpang 3 terdekat. Terdapat cermin cembung jalan yang menunjukkan bahwa ada mobil yang akan melintas searah dengan pengendara motor. Maka pengendara harus melakukan pengereman untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan di simpang 4 tersebut. Terdapat asap tebal di depan kendaraan Anda. Pengendara sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 50 km per jam di jalan dalam kota. Di depan pengendara terdapat asap hasil pembakaran limbah masyarakat yang cukup tebal yang dapat mengganggu penglihatan pengendara terhadap arus lalu lintas di depan. Maka dari itu pengendara motor harus mengurangi kecepatan untuk mencegah tabrakan dengan kendaraan lain yang sedang melaju di kawasan tersebut. Terdapat angkutan kota yang berhenti di depan Anda. Pengendara sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 30 km per jam di jalan dalam kota. Di depan pengendara terdapat angkutan kota yang sedang melakukan penjemputan penumpang. Pengendara motor harus melakukan pengereman untuk menghindari insiden tabrak belakang dengan angkutan kota tersebut. Terdapat beberapa pesepeda yang akan memasuki lajur Anda. Pengendara sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 50 km per jam di jalan dalam kota.
Pengendara akan berbelok ke kanan pada persimpangan lampu apil terdekat dengan kondisi di depan pengendara terdapat beberapa pesepeda yang memasuki lajur pengendara motor. Sehingga pengendara motor harus melakukan pengereman untuk memberi jarak dengan pesepeda yang berada di depan pengendara untuk agar kedua pengguna jalan dapat terhindar. Terdapat kegiatan bongkar muat barang di sisi kiri jalan. Pengendara sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 30 km per jam di jalan dalam kota. Kondisi di depan pengendara menggambarkan seseorang yang sedang melakukan kegiatan bongkar muat barang yang akan menyeberang dan terdapat mobil yang akan melintas dari arah berlawanan pengendara motor. Sehingga, pengendara motor harus melakukan pengereman dan berhenti sejenak untuk memberi kesempatan orang tersebut selesai menyeberang. Terdapat pesepeda yang akan menyeberang jalan. Pengendara sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 40 km per jam di jalan dalam kota. Di depan pengendara terdapat pesepeda yang sedang menyeberang jalan. Pengendara motor harus mengurangi kecepatan agar pengendara dapat memberikan kesempatan pada pesepeda untuk menyeberangi jalan raya tersebut. Terdapat rambu peringatan di depan kendaraan Anda. Pengendara sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 80 km per jam di jalan dalam kota. Di depan pengendara terdapat arus lalu lintas kendaraan yang normal dengan model jalan raya yang terbagi menjadi 2 jalur. Pengendara motor harus mengurangi kecepatan karena pengendara telah melebihi batas maksimum kecepatan melintas pada wilayah jalan dalam kota. Kegunaan garis stop pada video di bawah ini adalah A. Sebagai tanda batas berhenti kendaraan bermotor saat traffic light menyala merah. B. Pemisah lajur kiri dengan lajur kanan. Dalam hal terjadi kondisi kemacetan lalu lintas yang tidak memungkinkan gerak kendaraan di persimpangan 4, fungsi mana yang harus diutamakan daripada alat pemberi isyarat lalu lintas yang bersifat perintah atau larangan? A. Marka garis putih tidak terputus. B. Marka kotak kuning atau yellow box. Manfaat penggunaan helm dengan benar adalah A. Untuk melindungi kepala saat terjadi benturan keras. B. Untuk menghindari razia polisi. Kendaraan mana yang harus menunggu dan memberi kesempatan menyeberang dahulu kepada pejalan kaki? A. Kendaraan 1 dan 2. B. Kendaraan 1. Langkah-langkah pengendara sepeda motor untuk lebih terlihat oleh pengguna jalan lain saat berhenti atau saat akan memasuki persimpangan adalah A. Posisikan diri Anda sehingga pengguna jalan lain dapat melihat Anda dengan jelas dari jarak tertentu. B. Gunakan helm dan pakaian yang berwarna gelap serta tidak menyalakan lampu utama. Seperti terlihat pada video ini, posisi berhenti sepeda motor saat berada di persimpangan atau traffic light yang paling benar adalah nomor 2. Benar atau salahkah pernyataan tersebut? Apa yang harus dilakukan oleh pengendara sepeda motor bila mendekati alur penyeberangan pejalan kaki atau zebra cross? A. Memperlambat jalannya kendaraan dan memberi kesempatan kepada penyeberang jalan. B. Mempercepat jalannya kendaraan. Kewajiban pengendara sepeda motor di jalan antara lain A. Menggunakan lajur kanan jalan saat kecepatan tinggi. B. Menyalakan lampu utama pada siang dan malam hari. Faktor apa yang menentukan jarak yang harus Anda pelihara antara kendaraan Anda dan kendaraan di depan Anda? A. Kondisi cuaca. B. Kecepatan kendaraan dan jarak berhenti apabila direm. Apa
yang harus dilakukan oleh pengendara sepeda motor nomor 3? A. Ia dapat berjalan terus namun hati-hati. B. Memberi prioritas kepada kendaraan yang berada di depan. Kendaraan mana yang harus menunggu? A. Kendaraan 2. B. Kendaraan 3. Pengaturan yang dilakukan petugas polisi lalu lintas di bawah ini berarti: A. Lalu lintas dari arah depan petugas berhenti. B. Lalu lintas dari arah depan dan belakang petugas berhenti. Penggunaan handphone atau HP seperti video di bawah ini tidak diperkenankan karena: A. Mengganggu konsentrasi. B. Mengganggu kelancaran lalu lintas. Teknik pengereman sepeda motor yang baik dan efektif pada kecepatan tinggi adalah: A. Pengereman teknik rem pom atau pompa dengan cara pedal rem diinjak, dilepas, dan diinjak lagi secara cepat dengan posisi badan condong ke depan. B. Pengereman kombinasi dengan rem depan 80% dan belakang 20% secara bersamaan. Pada jalan yang terus-menerus menurun, pemakaian rem yang terlalu lama mengakibatkan: A. Ban cepat panas. B. Kampas rem akan panas yang dapat menyebabkan rem tidak bekerja dengan sempurna. Lampu pengatur lalu lintas menyala merah. Pengemudi kendaraan wajib: A. Mengurangi kecepatan. B. Berhenti sebelum garis stop. Setelah SIM habis masa berlakunya, maka agar jangan sampai melanggar ketentuan, Anda harus melakukan: A. Mengajukan permohonan penerbitan SIM baru ke Satpas. B. Mengajukan permohonan perpanjangan SIM di mobil SIMlink. Apa yang harus dilakukan oleh pengendara sepeda motor nomor 3? A. Ia dapat jalan terus karena mendapat prioritas. B. Memberi prioritas kepada kendaraan yang berada di depan. Kendaraan mana yang diperintahkan untuk berhenti atas isyarat gerakan tangan yang dilakukan oleh polisi lalu lintas seperti video di bawah ini? A. Kendaraan dari semua arah. B. Kendaraan 1 dan 3. Kewajiban pengendara sepeda motor di jalan antara lain: A. Menggunakan lajur kanan jalan saat kecepatan tinggi. B. Menyalakan lampu utama pada siang dan malam hari. Apa arti rambu ini? A. Dilarang berhenti. B. Dilarang parkir. Apa arti rambu seperti video di bawah ini? A. Jalan menyempit. B. Ada jembatan. Pada video rambu di bawah ini, rambu mana yang menyatakan prioritas? A. Rambu 1. B. Rambu 2. Apa akibat yang mungkin terjadi bila tidak memperhatikan rambu ini? A. Kendaraan mungkin patah sumbu, pegas, atau muatan rusak. B. Tidak terjadi kecelakaan. Apa arti rambu ini? A. Batas akhir kecepatan maksimum 40 km per jam. B. Batas kecepatan maksimum 40 km per jam. Apa yang harus Anda lakukan jika melihat rambu ini? A.
Anda tidak diperbolehkan berjalan lebih lambat dari 60 km per jam. B. Anda tidak diperkenankan melebihi kecepatan maksimum yang diizinkan 60 km per jam. Perbuatan apa yang dilarang oleh rambu ini? A. Parkir kendaraan. B. Dilarang berhenti di tempat ini. Apa arti rambu ini? A. Dilarang belok ke kanan dan berputar. B. Dilarang berputar. Apa arti rambu ini? A. Tanda berhenti jika diberhentikan. B. Tanda keharusan berhenti. Bahaya apa yang dinyatakan rambu ini sewaktu musim hujan? A. Bahaya tergelincir karena jalan licin. B. Jalan mungkin tertutup. Video rambu mana di bawah ini yang menunjukkan prioritas atas lalu lintas dari arah depan? A. Nomor 2. B. Nomor 3. Apa arti rambu ini? A. Dilarang mendahului kendaraan di depan. B. Dilarang mendahului kendaraan dari kiri. Apa arti rambu seperti video di bawah ini? A. Persimpangan 4. B. Petunjuk tempat balai pengobatan. Untuk mengendarai sepeda motor besar di atas 500 cc, pengendara wajib memiliki SIM. A. SIM D. B. SIM C2. Apa arti rambu ini? A. Dilarang belok kiri. B. Dilarang belok kanan. Apa arti rambu di bawah ini? A. Kecepatan kendaraan harus 30 km per jam. B. Kecepatan yang diizinkan minimal 30 km per jam. Apa arti rambu ini? A. Kendaraan bermotor roda 2 dilarang masuk. B. Kendaraan bermotor roda 2 dilarang parkir. Apa arti rambu ini? A. Tikungan tajam ke kanan. B. Tempat membelok ke kanan. Apa arti rambu ini? A. Wajib berjalan di sebelah kiri dari rambu ini. B. Satu-satunya arah yang boleh ditempuh ialah ke kiri. Apa arti rambu di bawah ini? A. Larangan masuk bagi mobil sedan dan sepeda motor. B. Larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor.